Seberapa hebat Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah dan salah satu politisi paling jenius dalam sejarah Islam. Ia pernah jadi sekretaris Nabi Muhammad, lalu diangkat sebagai gubernur Syam oleh Khalifah Utsman. Saat dunia Islam dilanda fitnah dan perang saudara, Muawiyah muncul sebagai sosok yang menyatukan kembali umat Islam dengan strategi politik yang sangat cerdik, meskipun tak luput dari kontroversi. Sebagai khalifah, Muawiyah fokus membangun stabilitas politik. Ia memperkuat birokrasi, membuat kantor pos pertama, dan memperluas kekuatan laut Islam. Banyak sejarawan Sunni menyebut pemerintahannya adalah yang paling stabil setelah pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi keputusan Muawiyah mengangkat anaknya, Yazid bin Muawiyah sebagai penerus menuai kritik tajam. Langkah itu dianggap melanggar perjanjian damai dengan Hasan bin Ali dan membuka jalan bagi sistem monarki dalam dunia Islam. Apalagi Yazid kemudian dikenang sebagai tragedi Karbala yang mengguncang hati umat Islam hingga kini. Hebat, cerdas, penuh jasa, tapi juga meninggalkan warisan yang kontroversial. Itulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana menurut kalian? Seberapa buruk Khalifah Yazid bin Muawiyah? Yazid merupakan khalifah kedua Daulah Umayyah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid hanya memerintah selama 3 tahun, namun 3 tahun itu sudah cukup untuk menobatkannya sebagai salah satu aib terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Yazid adalah tipikal pemimpin yang kejam dan tanpa kompromi terhadap para oposisinya. Setidaknya ada 3 kelompok besar yang menentang pengangkatan Yazid, yaitu kelompok Ahlul Bait Husain bin Ali, kelompok Madinah, dan kelompok Makkah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Langkah pertama Yazid sebagai khalifah adalah memusnahkan Husain di tragedi yang sangat terkenal, yaitu tragedi Karbala. Husain beserta 70 keluarganya dibantai oleh 10.000 pasukan dan dibantai dengan sangat hina. Kelompok ulama Madinah murka mendengar hal itu dan meminta klarifikasi Yazid. Namun setelah melihat Yazid, ulama Madinah menjadi sangat jijik karena khalifah mereka seorang pemabuk, pezina, tak pernah sholat, dan digosipkan zina dengan saudaranya sendiri. Yazid yang mendengar berita pembangkangan tersebut langsung menyerang Madinah dan membantai semua orang di Madinah, termasuk membantai 80 sahabat Rasul yang diantaranya adalah veteran perang Badar. Belum puas sampai di sana, Yazid juga langsung menyerang Mekah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Yazid mengepung dan menghancurkan semua bangunan Mekah hingga Ka'bah dan Hajar Aswad menjadi rusak. Bayangin, 2 kota paling suci umat Islam dihancurkan oleh orang yang mengaku khalifah Islam. Benar-benar sebuah aib. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana keadaan Daulah Umayyah setelah Yazid meninggal? Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah telah menimbulkan banyak perang saudara di dunia Islam, terutama perselisihannya dengan fraksi Mekah pimpinan Abdullah bin Zubair bin Awam. Sebenarnya Abdullah bin Zubair tidak masalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, karena Muawiyah adalah politikus ulung dan mampu mendapatkan baiat atau sumpah setia dari Abdullah bin Zubair. Namun karena banyak yang menilai Yazid tidak layak menjadi khalifah Islam pengganti Muawiyah, banyak dari pimpinan wilayah Islam yang lebih simpati pada Abdullah bin Zubair yang dikenal soleh dan memiliki nasab yang kuat, yaitu putra sahabat Nabi Zubair bin Awam dan cucu dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling utama Nabi. Setelah Yazid wafat, ia digantikan putranya yaitu Muawiyah bin Yazid atau dikenal Muawiyah II. Di masanya, pengaruh Daulah Umayyah sebenarnya kalah dibandingkan Abdullah bin Zubair karena Abdullah bin Zubair didukung oleh kelompok Hijaz, Mesir, Irak, dan Iran. Muawiyah juga bukan seorang politikus ulung. Beliau dikatakan tidak berminat menjadi khalifah, namun terpaksa karena Yazid sudah menunjuknya. Akibatnya, beliau tidak kuat secara mental menghadapi pergolakan politik dan hanya menjabat kurang dari 2 bulan sampai akhirnya beliau wafat. Daulah Umayyah akhirnya benar-benar berhasil menumpas fraksi Mekah ketika tahta khalifah dipimpin oleh 2 khalifah setelahnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Abdul Malik bin Marwan disebut sebagai bapaknya para raja? Selain dikenal sebagai pendiri Daulah Umayyah kedua, Abdul Malik bin Marwan juga dikenal sebagai Abul Mulk atau bapaknya para raja. Hal ini dikarenakan karena ada 4 putranya yang menjadi khalifah Daulah Umayyah. Mereka adalah Al-Walid I, Sulaiman, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Ini memang bisa dipahami sih karena khalifah Daulah Umayyah terkenal kental dengan praktek nepotisme dan mengistimewakan keturunan Umayyah khususnya dari jalur Marwan bin Hakam, ayah dari Abdul Malik, kecuali di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sangat reformis dan adil. Perlu diketahui bahwa tidak semua khalifah Daulah Umayyah adalah murni keturunan dari khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Muawiyah bin Yazid, khalifah keempat wafat dalam kondisi tidak berputra, tahta kerajaan jatuh pada kerabatnya, yaitu Marwan bin Hakam, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan, yang setelahnya dikenal sebagai era keluarga Marwani. Memang benar bahwa Daulah Umayyah pernah membawa Islam ke masa keemasannya dengan segala prestasinya. Namun praktek korupsi dan nepotisme tidak bisa dibantah, sehingga itu menjadi satu dari sekian faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah.
Pengecualian untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat dicintai oleh hampir semua rakyat di kala itu. Bagaimana menurut kalian?